Banyak orang Kristen meskipun menyebut dirinya Kristen tetapi hidup tidak layaknya seperti orang Kristen. Nah, mengapa demikian? Sinyalir bahwa budaya yang ada di Amerika ini, khususnya salah satunya yang disebut dengan activity heavy, ya, bahwa orang ada di dalam aktivitas atau kesibukan yang padat, yang keras, yang menuntut, ya, yang berat, ya, sehingga waktu dan kehidupan bergulat dengan apa yang disebut dengan activity heavy. Ya, dan ini kebudayaan Amerika inilah yang menghancurkan salah satu dari spiritualitas yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, yaitu relationship, ya, hubungan kita yang pada intinya kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama itu sedang diobrak-abrik dalam budaya activity heavy ini, ya, sehingga yang terjadi adalah kekosongan spiritualitas, kerohanian, dan itu sebabnya ciri daripada kekristenan sebagaimana yang disebut di dalam Roma pasal yang ke-12. Apa itu ciri daripada kekristenan? Orang yang sungguh-sungguh Kristen sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma, itu dikatakan ada 5 hal, ya. Nah, ini yang akan kita diskusikan satu persatu, ya. Yang pertama adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen adalah orang yang sungguh-sungguh menyerahkan diri sepenuhnya. Nah, itu kata yang penting, sepenuhnya. Menyerahkan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, yang mampu untuk memisahkan diri berbeda dengan dunia ini. Tidak sama saja dengan dunia yang berdosa ini. Orang Kristen mampu tampil berbeda. Itu orang Kristen yang sejati, ya. Yang ketiga, orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Itu orang Kristen, tidak munafik, tidak orang yang menilai dirinya dengan tidak jujur, yaitu ciri daripada dunia yang dapat kita lihat ditampilkan dengan luar biasa pemilu di Indonesia. Kejujuran menjadi sesuatu yang sangat langka, ya. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang semuanya seperti bisa tampil benar semuanya, ya. Ini hal yang luar biasa. Kekristenan adalah orang yang jujur dengan dirinya, menilai dengan dirinya apa adanya, bukan orang-orang seperti yang orang-orang agama yang dicatat di dalam Alkitab, ahli Taurat, orang Farisi, meskipun busuk tapi tampilnya seperti orang rohaniawan, ya. Sehingga Tuhan Yesus katakan, kamu ini agamawan seperti kuburan mengkilap tapi dalamnya tulang belulang busuk, begitu, ya. Itu jadi orang Kristen adalah orang yang jujur dengan dirinya sendiri. Yang keempat, orang Kristen adalah orang yang tentu melayani dengan kasih dalam kehidupan ini, ya. Dan yang baik. Nah, sekarang mari kita masuki pokok kita yang kedua sekarang, ya, bahwa kekristenan, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mampu dengan jeli pada waktu dia berhubungan dengan the world system ini, budayanya, sistemnya, apapun yang ada di dunia ini, kita tidak mudah hanyut dan terpengaruh di dalamnya, ya, oleh dunia ini, dengan segala sistem dosanya itu. Kita adalah orang-orang yang mampu untuk memisahkan diri, tidak serupa dengan dunia ini. Nah, mari kita baca yang pertama, ya, dari Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Saya baca, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, garis bawah, ya. Orang Kristen ini tidak boleh serupa dengan dunia ini, ya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata serupa itu kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya itu dari akar kata skema. Skema itu bentuk dan penampilan luar yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, ya, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Ini ciri daripada dunia, ya. Hari ini tempe, besok ke kedelai, ya. Dulu bilang begini, sekarang banyak kita lihat orang skema serupa dengan dunia. Skema itu sesuatu yang selalu berubah-ubah.
dipengaruhi oleh dunia ini. Kalau dunia ke sini ikut ke sini, trennya ke sini ikut ke sini. Ini yang disebut dengan serupa dengan dunia, skema. Mungkin kalau kita lihat seperti termometer, menyesuaikan dengan suhu tubuh kita ini. Kalau tinggi ya dia tinggi, rendah ya dia rendah. Pokoknya tergantung dari word system ini. Ya, kalau word system ini proge ya kita proge. Kalau word system ini pokoknya orang hanyut serupa dengan tren dunia ini. Nah, berbeda dengan pada waktu saya masuk di Amerika pertama di Fresno, saya baru tahu yang namanya lain dengan termometer, termostat, ya, yang dipasang ya. Biar udara di sana panas, tapi kita bisa merubah menjadi dingin. Bukan kita dipengaruhi, tapi justru mempengaruhi. Yang panas bisa kita buat dingin, yang dingin bisa kita hangatkan ya. Orang Kristen dikatakan di sini, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Dan saya garis bawahi, yang diubah adalah pembaharuan budi kita ya. Kita dirubah dalam pembaharuan budi kita ini. Nah, saya mengajak kita untuk membaca satu lagi ya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia. Aku masih ada di dalam dunia. Garis bawah itu ya. Itu seperti kita semua ya. Aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka. Dan ini doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya ya, kepada Bapaknya. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Nah, garis bawah lagi ya. Dan lihat di situ kita ada di dalam dunia, tapi dalam doa ini katakan mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi Yesus menyatakan dirinya bukan dari, meskipun tinggal di dunia, tapi dia menyatakan aku bukan dari dunia. Nah, kalau kita lihat, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kerajaan Allah ya. Dan untuk membedakannya dengan dunia ini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia lalu dipindah ke kerajaan Allah, tidak ya, tetapi supaya engkau melindungi mereka pada waktu di dunia ini dari yang jahat. Nah, saya dapat lihat bahwa di dunia ini tempat di mana kita diam penuh dengan hal yang jahat ya. Dan kita diingatkan kita tidak bagian dari yang jahat itu karena kita bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku ini bukan dari dunia. Jadi bukan dari dunia. Ini yang dikatakan Roma tadi. Orang Kristen adalah orang yang mampu memisahkan dirinya dari dunia karena kita ini bukan dari dunia. Jadi kita ada di dalam dunia, to be in the world, tetapi dikatakan kita bukan dari dunia ya, not of the world, not of. Sekarang dalam hal ini, inilah pergumulan kekristenan yang serius, yang kedua yang akan kita diskusikan bersama ya. Mengapa banyak orang-orang Kristen kehilangan kekristenannya? Karena banyak orang Kristen tidak mampu memisahkan dirinya dari dunia. Ada di dalam dunia, menjadi sama dengan dunia ini, menjadi milik dari dunia ini, menjadi bagian daripada dunia ini. Nah, kita akan lihat bersama bahwa sesungguhnya Roma pasal 12 ayat 2a tadi menyatakan bahwa kita ini ada dalam cosmic conflict, bukan ya? Cosmic conflict, bahwa kita ini dikatakan berubah, tidak menjadi serupa. Berarti ini ada konflik nilai, bukan ya? Dalam dunia ini ada konflik nilai. Tidak kita rasa bahwa semuanya itu kita harus waspada bahwa dalam kosmos ini, dalam firman ada konflik. Dan konflik itu adalah konflik nilai antara yang benar dengan yang salah, antara dunia dengan kerajaan Allah, antara yang adil dengan yang itu konfrontasi yang ada di dalam dunia ini. Nah, kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia datang ke dunia ini,
Sekali lagi ini contoh. Contoh yang pertama, untuk penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah, kita mengambil contoh Yesus sendiri. Yesus itu anak Allah, Allah sendiri. Tapi dia turun menjadi manusia dengan daging. Dan kita diingatkan, roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Dan itulah pergumulan Tuhan Yesus untuk taat sepenuhnya kepada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan tidak mudah, karena kita melawan daging kita sendiri. Itu yang terjadi di Getsemani, bukan ya? Nah sekarang saya ambil contoh yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus bergumul dengan pencobaan di padang gurun. Jadi yang mengalami ini juga Yesus sendiri. Kalau Yesus sendiri dengan dagingnya dicobai, apalagi kita, ya, kita pun juga akan digoda, dicobai dalam kehidupan kita ini. Nah, kalau kita belajar dari pencobaan di padang gurun, Matius 4, 3 sampai dengan 11, itu tidak usah kita baca ya. Sudah ingat ya, bagaimana Tuhan Yesus dicobai itu ya. Roti dirubah, batu untuk dirubah menjadi roti, hubungan Allah untuk menjatuhkan dirinya dan seterusnya. Nah, saya mau ajak kita untuk berdiskusi sekarang ini ya, bersama-sama dengan kita ya. Kira-kira dalam kehidupan kita ini bagaimana kita dicobai? Kalau ujian itu biasanya maksudnya positif, karena itu meskipun datangnya dari Tuhan sebetulnya dalam hidup kita ini ya, kita diuji dalam pergumulan, dalam persoalan, tetapi ini tujuan daripada ujian, seperti hanya kita sebagai mahasiswa pelajar diuji adalah untuk growing, untuk makin. Tetapi temptation, godaan berbeda, karena ini berasal dari iblis ya, dan tentu ujung dan maksudnya dengan semuanya itu adalah baik untuk memisahkan kita atau menjauhkan kita dari Allah ya, agar kita tidak masuk dalam kehendaknya, agar kita tidak masuk dalam rencananya, agar kita tidak masuk di dalam keselamatannya, agar kita tidak masuk dalam jalan Tuhan, kita tidak masuk dalam kebenaran Tuhan, tetapi kita beralih ke yang lain. Itulah temptation. Itu biasanya beriblis ya, begitu rupa. Jadi kita ingat, yang mau memisahkan, menjauhkan kita dari Allah, apa kehendaknya, rencananya dari Tuhan, kita dipisahkan daripadanya ya. Nah, kira-kira dalam hidup ini apa? Seperti ada pilihan dalam hidup ini. Dunia memberikan begitu banyak pilihan dalam kehidupan kita ini ya, dan di situ kita ada dalam pilihan, apa kita memilih tetap berada dalam kerajaan Allah atau kita hanyut menjadi bagian dari dunia ini. Itu dianggap tidak modern gitu ya, tapi postmodernisme merubah itu menjadi berbalik dengan luar biasa. Postmodern, kita hidup sekarang dengan supranatural itu sepertinya ya, sehingga di Jepang katanya bisnis yang paling boom itu adalah bisnis apa ini? Ya hal-hal yang terkait dengan supranatural ya. Orang-orang yang minta nasihat dan aktivitas dan banyak ya kalau profesional gitu, kalau terutama kalau ngomong ke interact sama company lain gitu kan. Ada yang kita nggak 100% kita kasih tahu. Yang kita sebenarnya belum selesai bisa ngeklaim selesai gitu. Bohong maksudnya. Nggak bohong juga. Jadi udah selesai sebetulnya. Bakal selesai ya. Bakal selesai gitu. Ya. Oke. Juga ya kalau temptation juga banyak, terutama saya yang kasus yang di CNN yang baru muncul itu yang Google eksekutif itu yang di Santa Cruz, yang di Yahnya, karena itu dulu saya kenal sama orang itu, soalnya saya pernah, dia kerja di Apple, itu saya kerja di organisasi dia, dia bosnya lagi gitu. Iya. itu kalau Yahnya mau dijual. Itu menurut saya itu cukup sedih juga gitu. Apa Dia- intinya? Saya nggak ngikuti apa intinya. Ya dia punya hubungan dengan prostitusi gitu, terus dia disuntik. Padahal menurut saya dia tuh nyampe posisi dia juga kan nggak gampang gitu. Iya. Dia udah berjibaku, mungkin kerja sampai mati-matian.
Tapi Dia sendiri cuman suntik. cuman satu suntikan gitu hilang semua gitu kan. Tapi kayaknya bukan yang pertama deh. Keinginan roh. Jadi ada temptation yang tidak berasal dari luar, berasal dari dalam diri kita sendiri, berupa nafsu, berupa keinginan ya dalam kehidupan kita. Ini hawa nafsu atau birahi untuk merasakan. Ini yang pertama, temptation dunia ini, merasakan ya, passion to feel. Itulah yang ada dalam obat-obat terlarang dalam kehidupan kita ini, bukan ya? To feel, fly, nikmat, birahi seksual ya, keinginan dunia, hawa nafsu untuk merasakan, dan yang dicari adalah kenikmatan dan kesenangan, pleasure ya. Saya harap ini hal yang kita waspadai, yang dikatakan di dalam itulah godaan yang pertama dilakukan Tuhan Yesus dengan roti ya, feel, passion, keinginan, merasakan lapar. Dan demi untuk itu kita bisa menghalalkan kemudian segala cara dalam kehidupan kita ini, lust of the flesh. Maka coba kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 ya. Galatia pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Itulah pergumulan kita dalam hidup ini ya, karena keduanya bertentangan. Saya katakan ini konflik kosmos yang ada dalam kehidupan kita, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, coba kita lihat ayat 19. Apa itu perbuatan daging ini? Inilah temptation kita dalam dunia ini ya. Telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya ya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kita tidak merupakan bagian dari kerajaan Allah, tapi kita bagian dari kerajaan dunia ini. Nah, yang kedua saya rasa ya, yang dimunculkan dengan cobaan Tuhan Yesus di padang gurun itu, itulah yang ada dalam diri kita setiap manusia, yaitu kebanggaan, kesombongan, keangkuhan dalam hidup ini. Ini terkait dengan harga diri kita. Satu keinginan untuk kita ini menjadi signifikan gitu ya dalam hidup kita ini. Biasanya berkaitan dengan position. Nah, kita dapat lihat itulah yang terjadi saat ini dengan pemilu di Indonesia. Ini pergulatan, bukan ya? Ini pergulatan position. Segala cara dapat kemudian dihalalkan demi untuk ambisi yang seperti ini. Yang berikut, Alkitab mengingatkan kepada kita, dunia ini penuh dengan temptation, khususnya godaan dengan mata kita ini. Ya, mata kita ini adalah godaan, lust of eyes kita ini ya, keinginan yang menimbulkan apa? Mata itu menimbulkan keinginan. Itu kalau saya lihat di dalam firman Tuhan ya, selalu dikatakan berhati-hati dengan mata, karena mata itu selalu menghasilkan keinginan ya. Dan melihat suatu sudah akan menimbulkan keinginan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang dikatakan temptation yang berat dalam kehidupan kita. Apapun sudah dengan layar televisi saudara, dengan internet saudara, segala sesuatu yang kita lihat akan membangkitkan keinginan. Apakah itu keinginan seksual, apakah itu keinginan materialisme, atau itu hedonisme, atau itu apapun, godaan mata itu selalu membangkitkan passion to have. Saya ingin itu. Coba tidak dimulai dari anak-anak dengan iklan. Begitu melihat, saya mau itu, saya beli itu, terus kita dapat lihat dan melihat dan menghasilkan yang passion to have, dan biasanya berkaitan dengan possession ya, harta milik
segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang kita akhiri. Bagaimana kita dapat kuat menghadapi itu? Nah, sekarang kita sharing ini ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman saudara dengan temptation? Kita hidup dengan daging, bukan? Dalam mengalami hal itu, begitu banyak temptation. Coba kita sharing bagaimana saudara dapat mengatasi temptation dalam kehidupan kita. Ya. Tidak hanyut. Saya dapat lihat dengan siapa itu Yusuf, dan dapat belajar dari Daniel, dan dapat dari Sadrak, Mesah dan Abednego. Coba kita belajar di situ ya. Bagaimana hal seperti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengalahkan iblis dengan berdiri ya firman Tuhan. Tetapi bukan hanya firman Tuhan, saya rasa yang mau kita katakan, Tuhan Yesus tahu mengenai kebenaran, the truth, dan the truth itu of God's word ya, yaitu firman Tuhan. Jadi ini benteng dan fondasi yang sangat kuat. Kalau kita ini dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketidakadilan, kegelapan ini, kita tidak tahu the truth, kebenaran, kita akan mudah sekali diombang-ambingkan. Jadi saya rasa Jesus defeat the iblis itu oleh karena dengan the truth of the God words ya, the truth. Jadi kalau kita belajar misalnya para teenager yang dicatat di dalam Alkitab kita sebut Daniel berdiri begitu kuat dan teguh. Apa sebabnya? Kalau saya baca semuanya satu, karena dia memiliki pendirian. Dan kalau kita di dunia ini tidak punya pendirian, anak-anak kita juga sejak awal kita tidak punya pendirian, masuk ke sekolah tidak punya berdiri sesuatu di mana dia pendirian, suatu conviction. Itu kekristenan ada di conviction, bukan? Pengakuan iman kita berdiri di sini. Ini pendirian kita ini. Saya rasa Daniel kokoh meskipun diserang dengan raja harus menyembah ini sampai dia masuk ke lubang singa, tetapi Daniel itu stood strong ya, sebab dia memiliki conviction, pendirian yang kuat dan kokoh dalam kehidupannya. Nah, sekarang kita dapat lihat mengapa Daniel memiliki pendirian dalam hidupnya. Mengapa orang-orang punya pendirian dalam kehidupannya? Dan ini yang paling, karena dia memiliki he had truth. Kalau orang sudah tahu kebenaran, dia akan berdiri di atas kebenaran. Itulah dia. Tidak ada pendirian itu berasal dari sesuatu. Pendirian yang kokoh adalah pada waktu dia sudah tahu tentang kebenaran, dan di situ saya akan berdiri dan tidak akan tergoyahkan lagi ya. Tuhan Yesus berdiri di dalam the truth, dan kebenaran itu berasal dari firman Tuhan yang dipegangnya. Nah, demikian pula dengan Daniel. Nah, saya mau ajak kita untuk mengakhirinya dengan kita membaca dua bagian di dalam firman Tuhan ya. Yang pertama, coba kita belajar dari prinsip tindakan yang menolong kita untuk, tadi dikatakan Pak Arman ya, dari karena berubahlah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah dengan pembaruan akal budimu. Jadi tidak salah dikatakan Pak Arman ya. Jadi dari pikiran akal budi kita ini ya, bagaimana kita memperbaharuinya. Nah, coba kita belajar yang pertama dari Yosua, kita baca saja ya, nanti di rumah saudara garis bawahi, saudara belajar prinsip-prinsip apa yang diajarkan di dalamnya. Nah, saya dapat lihat di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Saya bacakannya, nanti saya dapat garis bawahi dengan pelan-pelan prinsip-prinsip dan tindakan yang menolong kita memperbarui pikiran kita ini. Hanya kuatkan. Ini sangat penting dalam dunia ini ya. Kadang-kadang dalam banyak temptation ini, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Coba lihat ini, diulang kembali ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saya ajak nanti di rumah buka kembali ini ya. Lihat prinsip-prinsip dan tindakan apa yang menolong kita untuk memperbarui akal budi kita ya, yang memperbarui akal budi kita. Ya, kemudian yang kedua saya ambil dari Perjanjian Baru ya, dari Yakobus. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-10. Sekali lagi ya, kita lihat ini judulnya saja sudah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Nah, garis bawah juga saya lihat ya, ini sekali lagi ini konsep konflik kosmos ya, konflik kosmos yang ada di dalam Alkitab. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang berdua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Dan dapat belajar tindakan-tindakan apa yang diajarkan di dalam Yakobus 4 sampai dengan 10 ini, yang akan membuat saudara mampu memisahkan diri dari dunia ini. Ya, coba saudara nanti di rumah gumuli lebih lanjutnya. Yosua 1:7-9 untuk saudara belajar prinsip-prinsip yang akan menolong kita memperbaharui akal budi kita. Dan Yakobus pasal 4 sampai dengan 10 untuk belajar tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memisahkan diri dari dunia ini. Ya. Baik, kita akan masuk di dalam sharing untuk berdua.